kanan kiri knalpotnya ya ada V, itu nyebutnya V. Ya konstruksi dari satu silinder sendirian, mau rebah mau tegak. Rebah itu matic, bebek kebanyakan rebah. Udara masuk, dikompresi, dibakar, keluar buat dorong pesawat. Motor juga ada pakai mesin jet. Boxer begini, sana sini, jadi motornya balance. Oke, tinju ya? Iya, makanya disebut boxer. Oh, saya pikir boxer tuh Mercy, Mas. Adiknya Cinderella. Baru tahu. Jadi ada sepeda listrik, itu lucu. Baru tahun 10 tahun lalu baterainya keluar. Polisi mau nangkep bingung, gagu. Welcome back, senang sekali saya Tiara Sadikin masih bersama-sama dengan lu semua untuk bisa menyaksikan program yang paling kece sejagat raya, yaitu adalah Inomoto, Inovasi Otomotif Motor. Well, seperti biasa bahwa proses syuting ini sudah melakukan protokol kesehatan yang super lengkap. Mulai dari tes PCR sampai dengan vaksin, all clue-nya udah aman termasuk dengan para narasumber dan juga hostnya. Untuk itu jangan lupa buat kamu semua untuk terus jaga kesehatan dan yang pasti dukung terus channel ini agar supaya channel ini mampu untuk bisa menginspirasi kamu semua dalam kegiatan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang kita ketahui juga bahwa gua nggak sendirian. Yang pertama kali ini gua udah barengan sama Mas Sena Ponda. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Sena Ponda. Pakai kiss bye. Nah makanya buat kamu semua yang episode sebelumnya pada saat sama Mas Sena Ponda itu kan kita sudah mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah perkembangan tentang mesin dan juga bahan bakarnya. Tapi kali ini kita akan membicarakan seputar mesin dan juga teknologi dari masa sekarang sampai dengan yang akan datang. Makanya untuk itu seperti apa keseruannya? Yang pertanyaan pertama nih Mas. Mas, kenapa sih Mas mesin 2 tak itu udah dilarang? Maksudnya lebih baik tidak digunakan. Dan juga kan di tahun 2014 itu ternyata sudah ada peraturan yang dibuat bahwa pemerintah Republik Indonesia kita ini menganjurkan untuk langsung saja menggunakan mesin 4 tak. Kenapa sih Mas? 4 tak dan injeksi. Oh, 4 tak dan juga injection. Apa? Injection ya. Kenapa? Oke, jadi kita kembali ke yang kemarin itu kita pernah bahas perbedaan mendasar apa itu 2 tak, apa itu 4 tak dari sisi siklus ya. Oke, jadi 2 tak ini dengan kesederhananya intake, kompresi sampai pembuangan, dia itu harus menggunakan oli samping. Oli samping ini yang bikin ngebul. Knalpotnya pembuangan itu ngebul, emisinya banyak. Karena sifat alaminya memang dia harus pakai oli samping. Beda dengan 4 tak oli mesin, udah itu aja. Jadi yang satu berasap, yang satu tidak berasap. Oh makanya ada beberapa motor juga yang jenis motornya itu kalau pembuangannya itu asapnya muter kali ya Mas? Jadi asap itu karena warna bau itu bikin gak nyaman. Kalau bis Damri zaman dulu sebutnya cumi, hitam keluarnya karena diesel si cumi. Cumi kan ngeluarin tinta hitam itu kalau diesel. Kalau ini 2 tak ini sama kayak diesel tapi warnanya putih. Nah itu tadi itu yang tidak membuat tadi efek. Kan ada global warning kan, nah, itu emisi segala macam. Itu akhirnya melarang di seluruh dunia mesin 2 tak sudah tidak layak diproduksi. Bahkan dibikinkan regulasi untuk dibikin mati. Jujur aja dibikin mati. Hanya ada beberapa tinggal manufaktur yang memproduksi motor dengan 2 tak itu pun hanya buat aplikasi buat balapan. Bahkan di balapan selevel MotoGP, GP500 yang balapan 125 250 itu udah nggak ada. 2012 ganti jadi 4 tak. Oleh karena itulah ketika 2 tak sudah tidak boleh, 4 tak pun yang karburator pun udah harus berubah menjadi 4 tak injection. Semua karena Euro 3. Jadi ada Euro 1, 2, 3, sekarang sudah masuk Euro 5. Sudah masuk Euro 5 lebih parah lagi. Iya. Jadi semakin dari situlah manusia itu mulai belajar untuk ramah lingkungan. Dimulai dari pabrikannya, regulasinya. Disitulah akhirnya motor-motor yang tadinya 2 tak yang seperti pernah dengar Satria? Pernah. Nah, dari 2 tak jadi 4 tak. Eric King berubah jadi Scorpio. Itu Eric King Scorpio itu pengganti Eric King. Nah, kan baru tahu kan? Nah, gue aja baru tahu. Jadi itu ada jadi motor 2 tak udah stop akhirnya berubah. Tapi emang apa istilahnya image pasar tuh ada yang tetap berubah nama itu karena faktor masalah marketing aja. Jadi tetap pakai Eric King jadi Scorpio atau jadi Fiction, tapi yang jelas tuh secara mesin 2 tak sudah digantikan 4 tak,
dan 4 tak pun sekarang udah harus injeksi. Oke. Mas, dari 2 tak dan juga 4 tak konstruksi mesinnya kayak gimana sih, Mas? Oke, masalah konstruksi ini tidak melihat 4 tak atau 2 tak. Konstruksi adalah ya kayak konstruksi bangunan. 2 tak ini ada yang zaman dulu ada yang satu silinder. Pernah lihat motor Harley atau Ducati yang mesinnya 2? Enggak. Oh iya. Kanan kiri knalpotnya ya ada V, itu nyebutnya V. Ya konstruksi dari satu silinder sendirian, mau rebah mau tegak. Rebah itu matic, bebek kebanyakan rebah. Terus satu silindernya 2, kalau 2 kayak Ninja 250, R25 itu 2. Itu twin cylinder. 2 tapi sejajar. Nah, ada lagi yang V2. 90 derajat juga atau L atau 90 itu V2. Ya kalau di balapan tuh inline itu kayak apa Yamaha M1 atau Suzuki GSR itu inline, V2 itu Aprilia kayak Harley, Ducati itu V. Nah, masing-masing konstruksi itu ada alasannya nanti. Karena buat nyari tempat se-space se-efisien mungkin. Kalau satu gini kan berarti nggak terlalu lebar, nggak terlalu baplang. Nah, kalau ada yang inline tuh supaya nggak terlalu panjang. Masing-masing engineer punya pilihan kekurangan dan kelebihan. Itu sebenarnya dari looks-nya aja atau emang ada fungsinya lain ya sih, Mas? Jadi masing-masing konstruksi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, dan satu lagi, trademark. Ducati suruh bikin mesin inline kagak mau, Harley suruh bikin inline kagak mau. Karena memang dari dulu sejarahnya dia begini, ya, V2. Suruh bikin V4, oh enggak. Sampai sekarang V2. Jadi ada trademark, ada juga berdasarkan fungsi. Contoh kalau yang inline atau gini kan makin gede, makin lebar. Mesinnya lebar kan. Nah kalau dibikin mesinnya V2 kan jadi rada ramping. Nah itu konstruksi. Ada satu lagi nih mesin yang keren dari Jerman, namanya mesin boxer. Tahu mobil VW? Tahu. Nah itu mesinnya rebah semua. Rebah, pistolnya ngadep sono disebutnya boxer. Ada V, ada inline, ada boxer. Ada boxer begini. Sana sini, jadi motornya balance. Oh kayak tinju ya? Iya, makanya disebut boxer. Oh saya pikir boxer tuh Mercy, Mas. Mercy boxer itu tetap aja inline 6 silinder inline. Boxer itu trademarknya dari Porsche sama apa? Dari VW. VW kan bikin motor, BMW juga bikin. Itu Jerman itu lebih seneng mesinnya. Aneh sendiri Jerman setelah balas Jerman tuh nggak mau ngikutin tren Jepang atau mana, dia bikin tren sendiri. Itu mesinnya boxer. Paling balance. Nah itu tadi, itu adalah definisi tentang yang namanya konstruksi. Jadi konstruksi itu artinya mau 2 tak, 4 tak, sekarang tuh bebas. Ada yang, jadi akhirnya setiap pabrikan tuh Ducati, dia nyaman dengan V2, V4. Harley selalu dengan V2. Jepang, kalau Jepang bebas, dia mau bikin V suka-suka dia, mau bikin inline, mau bikin V. Jadi apa istilahnya tidak ada patokan, tapi jelas itu masuk kualifikasi yang namanya konstruksi. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ena. Jadi lebih tahu tentang konstruksi mesin ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata boxer bukan hanya bangunan doang konstruksi. Gini ya. Oh iya mantap. Dan selain itu juga kita bakalan nanya tentang inovasi teknologinya nih Mas. Gitu. Itu gimana Mas? Oke, kemarin kita sempat bahas mesin yang namanya unreciprocating dan reciprocating. Kalau jelas reciprocating itu udah tahu kan 4 tak, 2 tak yang gini kan. Pertanyaannya unreciprocating. Seperti apa mesin itu? Mesin ini adalah mesin yang tidak punya stang seher. Tidak punya istilahnya transnasi. Nah, itu tahun 1950 Felix Wankel, ada orang Jerman juga nih, inventor juga, dia menemukan sebuah mesin yang nggak kenal 2 tak dan nggak kenal 4 tak. Karena nggak pakai piston. Pakainya rotor, nggak pakai stang seher. Pakai apa Mas? Rotor. Apa itu? Baling-baling. Tapi padat. Nah, baling-baling di sini tidak ada satu ruangan bentuknya segitiga, rotornya segitiga. Di rotor itu terjadi kompresi, ya, intake kompresi. Jadi sekali putar udah langsung tenaga. Kalau kan tadi 2 tak, 4 tak. Enggak, ini sekali 1 tak udah langsung tenaga. Kenceng banget dong Mas. Banget, saking bangetnya tenaganya luar biasa banget, dan saking bangetnya boros banget. Jadi sempat motor tuh sempat pakai. Ada motor, ya tadinya mobil, si Wankel ini akhirnya dipakai, sempat banyak motor Eropa waktu itu zaman dulu, bahkan motor Jepang, Suzuki, Yamaha, Kawasaki dan Honda, sama Eropa ada Hercules, DKW itu bikin pakai motor Wankel. Ya cuma karena zaman dulu ada keterbatasan metalurgi, elektronik, mesin Wankel itu kalah sama. Metalurgi itu apa Mas? Ya, lo bikin bolu kan pakai telur, Ingredients, campuran. Ingredients, nah itu namanya metalurgi. Ingredient. Campurannya aja. Mas Ena gitu kalau misalnya cerita sama kita tuh, kadang-kadang suka gitu, isinya gitu. Jadi metalurginya komposisi lah ya. Dulu kalau tahun 50-an 70-an lu ngomong titanium, kagak ada yang tahu karena belum ada titanium. Titanium baru tahun 80-an. Jadi teknologi itu nggak lepas dari teknologi metalurgi, kelistrikan, digital, IT segala macam. Karena emang teknologi itu berkembang bersama. Jadi saya kembali ke motor rotary Wankel ini motor edan.
Di mobil aja edan. Cukup 700 cc bisa ngelawan yang mesinnya 2500 cc tenaganya. Karena dia satu putaran. Dan suara mesinnya kayak kucing kelahi. Apaan tuh? Di kucing lagi suara wow. Suara kucing kelahi itu suara kucingnya. Iya. Bukan bangteng ya. Jadi karena dia nggak punya reciprocating, putaran mesinnya di atas 10.000. Udah kayak mesin jet. Nah, ada satu lagi selain mesin undership itu, selain mesin bengkel, ada lagi mesin jet. Yang kayak buat pesawat itu. Itu sama, nggak punya stang setter. Udara masuk, dikompresi, dibakar, keluar buat dorong pesawat. Motor juga ada pakai mesin jet. Ada. Motor apaan? Ada motor tuh, ada namanya U2K yang kayak apa? Yang itu komputer mau kiamat tuh namanya W2K. Nah, sempet mesin helikopter dipindah ke motor. Banyak dulu hal yang aneh-aneh itu buat pemecahan kecil karena memang tenaganya gede. Jadi kehebatan mesin turbin gas atau mesin jet ini dia nggak perlu pakai radiator. Udah langsung nyembur, niup. Ya kan kalau mesin motor kan harus muter ini pakai gearbox, pakai rantai, dia nggak tancap, tiup. Makanya mesinnya tenaganya bisa sampai 6 sampai 10 kali lipat dibandingkan mesin 2 tak 4 tak. Cuma sekali lagi kan borosnya naudzubillah min dzalik. Makanya nggak ada yang beli. Ya mahal. Mesinnya mesin kalau tadi kita lihat mesin pakai banteng 100.000 euro aja mahal. Nah, mesin motor W2K itu harganya berapa? $2 juta. Mesinnya doang? Motornya. Motornya. Iya, karena mesinnya mahal banget pasti. Mesinnya 400.000 euro. Emang itu mesin pesawat. Tapi intinya sih bahwa itu ada sebuah istilahnya inovasi. Tapi kan inovasi itu tidak selalu berbuah manis. Contoh apa? Surya panel atau bertenaga surya. Nah bagi kamu yang misalnya belum tahu tentang surya panel itu adalah biasanya kalau kamu lihat nih kayak di atas gitu kan, atap-atap rumah gitu kan, atau solar panel kali ya. Gitu. Dulu itu banyak mobil motor menggunakan inovasi sebelum listrik ya. Itu pakai tenaga matahari. Karena tanah matahari itu makan tempat. Kok makan tempat? Tempatnya harus gede di atasnya buat nangkep. Luasannya. Tapi memang harus di atasnya. Mau di mana? Kalau di bawah nggak mungkin. Ya kan? Matahari dari atas. Akhirnya temuan ini bersamaan dengan waktu itu akhirnya tidak bisa efektif juga. Tidak bisa berteman. Akhirnya apa? Surya panel ini kalau lucu kalau dipasang di mobil apalagi motor kayak orang pakai konde. Gede di atasnya. Ya kan? Bulet gini. Iya, itu kan hanya buat nangkep sinar matahari buat kelistrikan. Akhirnya at the end pada saat ini surya panel itu hanya kepake buat itu lampu di jalan tol, perlintasan kereta api. Artinya buat yang barang itu diem, statik. Udah nggak cocok. Diem di tempat itu udah cocok banget kalau pakai surya panel. Ya di mobil itu akhirnya ya itulah evolusi itu yang nggak sesuai dengan zaman atau nggak cocok, nggak efektif, akhirnya kegulung. Akhirnya surya panel sekarang di mana? Di kalkulator. Jam tangan udah nggak ada, udah balik ke baterai lagi. Jam tangan udah balik ke baterai. Kalkulator sama pemanas air. Iya. Itu evolusi. Sempet mobil motor pakai itu, tapi akhirnya nggak efektif. Dan yang terakhir itu ke listrik. Itu tadi perkembangannya. Jadi kalau misalnya buat kamu, kalau misalnya pengen tahu lagi gitu sejarah, silakan aja langsung tanyain ke bawah ya. Dan next questionnya itu adalah buat Mas Sena dan juga gue ngewakilin dari semua audiens gue pada kesempatan kali ini, yaitu adalah sepeda motor listrik bisa dijelaskan seperti apa teknologinya. Karena kan beda banget Mas, ya listrik. Yang biasanya kita pakai bensin misalnya gitu kan, atau misalnya kita pakai misalnya uap yang dulu misalnya gitu. Kali ini pakai listrik, teknologinya kayak gimana Mas? Kita kembali ke sejarah, tapi sejarah baru nih. Ini pembelajaran buat teman-teman betapa bahwa bahan bakar fosil itu ada batas waktunya. Itu dari perut bumi, tidak terbarukan. Betul. Ya kan? Tahun 1980 tuh Amerika pernah kena krisis energi. Ketika minyak mentah harganya melambung tinggi. 1981. OMG. Itu Amerika kan terkenal Harley Davidson, cc-nya 800.000. Motor Jepang cuma 100 cc. Orang Amerika mau gampang, bensinnya murah, kan disubsidi. Suatu saat kena batunya, ada krisis energi, bahan bakarnya naik sampai 25 kali lipat. Wah, motor sana kan nggak ban semua, minumnya boros yang ampun, motor, mobil. Akhirnya mereka sadar bahwa bahan bakar fosil itu nggak akan tak akan everlasting lah ibaratnya gitu. Ada mereka juga ternyata bigger better tuh ternyata nggak juga. Habis itu mulai engineer tuh berubah untuk berpikir. Di situ triggernya tuh tahun 81 krisis energi. Dan krisis energi ini terus berlangsung sampai satu kali. Pertama kali 80, terus kejadian lagi waktu Krismon, kejadian lagi kemarin. Ketika harga minyak dunia itu turun naik, disitulah engineer itu berpakai. Nah kemarin terakhir ketika 10 tahun lalu ada krisis energi,
ya sekitar tahun 2008. Disitulah engineer berpikir lagi. Dimulai dengan sebuah pabrikan Tesla di Amerika itu mobil listrik, bikin mobil listrik. Toyota bikin mobil hybrid. Yang satu ada bensin, yang satu ada listrik, yang satu full listrik. Itu bedanya si hybrid sama si listrik toh. Ya, jadi propulsinya atau penggerak dayanya itu. Sebenarnya kalau dibilang bagusan mana, Mas? Ya jelas ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah, tapi yang jelas motor ini dipelopori dan oleh pemerintah federal Amerika, hebatnya Amerika, itu yang mau beli mobil itu disubsidi. Karena mobil mahal, listrik itu mahal. Iya. Karena apa? Baterainya memang mahal. Baterainya mahal. Nah, jadi mobilnya emang simpel, nggak ada emisi, nggak pakai bahan bakar fosil. Nah, dari mobil listrik ini turun ke motor listrik, artinya lebih di miniatur, diperkecil. Tapi intinya sih apa yang disebut mobil atau sepeda motor listrik itu adalah dari jenis pembangkit mesinnya. Bensin kita udah jelasin kan, udah segala macam. Listrik ini lebih simpel. Komponennya cuma satu, baterai litium nikat. Litium atau nikat. Baterai litium atau nikel. Atau nikel. Ya, nikat sebenarnya. Kalau kita beli kamera tuh kayak yang buat syuting itu pakai nikat, nikel ya. Dan anehnya nikat itu paling banyak di bumi pertiwi. Iya itu dia, makanya kemarin Bapak Presiden kita kan juga sudah mengesahkan, meresmikan juga. Di Cikarang, gitu, pabrikan nikel terbesar di Asia. Mantap Indonesia. Ya, harusnya tuh kita terstimulasi jualan mobil listrik. Nah itu butuh waktu. Butuh waktu. Jadi sempet ya. Mungkin diawali juga Mas dengan penemuan yang motor listrik kemarin ini. Nah ini, jadi tadi kan ada hybrid segala macam. Jadi sebenarnya Honda itu 3 tahun yang lalu sempat ngetes. Iya. Dijual motor PCX pakai yang biasa bensin. Iya. Terus dijual yang pakai listrik. Full listrik sama yang hybrid. 3 langsung dilepas. Cuma yang 2 nih kagak dijual. Kenapa? Karena tes pasar. Lah. Nah, yang full listrik ini dipinjemin ke tukang abang ojek online. Bener. Iya. Gue pengen tahu seberapa efektif, seberapa apa kelemahannya apa. Udah tes. Cuma hasilnya seperti apa? Mungkin itu rahasia perusahaan ya. Tapi secara sporadis banyak kampus-kampus anak bangsa yang kampus di deket sini apa namanya? Mercubuana ya. Iya. Itu anak-anak kampusnya sempat bikin motor listrik. Banyak kampus-kampus sekarang lah. Yang hebat ini adik-adik kita dari ITS Surabaya. Itu sudah bikin mobil listrik secara nasional. Menang kejuaraan kontes kapal laut listrik. Iya. Itu karena apa? Mereka bukan hanya dari sisi mendesain, mempraktekkan, bahkan ketika lulus jadi pengusaha listrik. Iya. Nah ini tadi hebat, artinya sudah mampu bikin. Dan itulah yang akhirnya nanti menjadi cikal bakar motor listrik nasional karya anak bangsa nanti yang kita sebut sebagai Gesit. Gesit, itu dari Surabaya. Nah ini tadi yang hybrid ya, yang hybrid. Jadi kalau yang mesin udah jelas, ada knalpotnya, ada CVT-nya, suaranya berisik, ya kan. Minumnya bensin, nongkrongnya di SPBU, ya kan. Yang hybrid tetap ada mesinnya, bagasinya tadi bisa buat nyimpen sayuran, diganti sama baterai. Ada baterainya. Ya makanya motor ini lebih mahal 10 juta karena buat nambah beli baterai. Nah, baterainya itu buat muter namanya flywheel atau disebutnya roda gila. Orang Jawa itu roda gendeng. Itu flywheel bahasa Inggrisnya. Itu fungsinya buat apa? Itu buat nambah tenaga. Jadi ketika itu diputer, tenaganya nambah lagi torsinya. Oke, tapi tenaga umumnya tetap pakai bensin. Ya, tapi hybrid di motor itu beda sama hybrid di mobil. Kalau hybrid di mobil memang ada mesin listrik, ada mesin bensin. Dibedainnya begitu ya. Jadi ketika misal mesin bensin ini muter baterai udah penuh, mesin bensinnya istirahat, ganti listrik, ganti-gantian. Tapi tetap kalau yang listrik full tetap lebih menang irit karena dia listrik full. Cuma sekali lagi recharge time-nya, waktunya segala macam ada batas. Total udah berapa Mas recharge time-nya kita? Yang Gesit ini rata-rata kayak handphone, ngecas 4 jam, ya habisnya ntar 3 jam kemudian isi lagi. Oh jadi per 3 jam kalau misalnya motor listrik itu baru bisa diisi ulang. Ya, kalau misalnya isi ulangnya tuh lamanya tuh 3 jam gitu ya. Isinya ulang 3 jam, makanya itu 3 jam. Jadi contohnya kayak kita ambil contoh mesin bensin. Kita isi full tank ya sehabisnya bensin aja habis, isi lagi jalan. Ngisi berapa menit? Ya tergantung bensin. Iya benar. Ya kalau motor listrik enggak. Ketika dicasnya 3 jam dari dia kayak handphone. Semakin lu bejek, ya semakin cepat habisnya. Ya. Wah, nah harapannya Mas sendiri gimana nih? Oke, jadi kalau kita ingin mensukseskan suatu program, seperti kayak COVID ini kita bebas COVID, semua stakeholder harus bergerak. Regulator dengan aturan mainnya, industri dengan produknya, masyarakat dengan kedisiplinannya. Ya. Contohnya misal pemerintah harus, misalnya ke dalam mendukung ini, contoh hal yang sekarang ini jadi masalah adalah pajak. Iya. Lucunya pajak mobil listrik itu lebih mahal daripada mobil bensin. Mengapa? Gak tahu, karena dianggap dulu ada suatu candaan ya, candaannya aja. Ada mobil hybrid,
bayar pajaknya double karena lu ada mesin listrik, lu ada mesin bensin. Ya tapi yang kenyataannya memang mahal. Jadi artinya kalau kita emang aware sama global warming, ya harus aware sama pajaknya, PPNBM-nya. Jangan dikasih mahal dong. Di Amerika, bahkan pegawai Microsoft-nya Bill Gates, itu beli mobil listrik dapat subsidi $10.000. Bahkan pemerintah federal. Jadi kalau ada warganya beli mobil yang ramah lingkungan, malah dikasih duit tambahan. Sebenarnya kan itu juga sedikit banyak mendukung gerakan untuk kurang lebih betul aja. Kalau kemarin pemerintah kita bangsa negara ini penghasil bahan dasar baterai yang notabene adalah nyawanya dari motor listrik. Jadi motor listrik tadi itu sebenarnya motor listrik tuh komponennya udah banyak di pasaran, baik baterai management sistemnya, motor listriknya sampai baterainya. Jadi level kampus tinggal beli online, bisa ngerakit sini, tinggal bikin sasis, kasih ban jadi motor listrik. Cuma kan ketika masuk ke skala produksi, nah tahu nggak pernah dengar namanya betrik nggak? Betrik, mak-mak yang pakai sepeda listrik yang ada kayuannya. Sepeda listrik, namanya betrik. Baru denger ya? Anak mana itu dia? Adiknya Cinderella. Baru tahu. Jadi ada sepeda listrik, itu lucu. Waktu tahun 10 tahun lalu betrik ini keluar, polisi mau nangkep bingung, gagu. Ya iya helm. Mas. Lah iya kan masuk jalan raya, nggak pakai helm, dia sepeda. Dia pakai listrik, ada mesinnya tapi ada ponsenya. Disitulah perbedaan itu akhirnya memancing pemerintah harus jangan bermain abu-abu. Yang namanya sepeda motor listrik harus bayar pajak, harus pakai plat nomor. Nah sekarang isu betrik udah nggak ada, itu pembelajaran. Sama seperti harus bikin stasiun pengecasan, harus aman. Contoh lagi, dulu waktu konversi energi minyak tanah menjadi LPG, repot kan? Masih ingat nggak, mak-mak kita masak pakai minyak tanah, terus jadi pakai tabung LPG 2,5, kan zaman 10 tahun yang lalu itu. Mohon maaf nih. Saya kayaknya zaman minyak tanah belum ngerasain itu. Itu ada masa, kayak sama mobil listrik, ada masa transisi. Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi transisi itu, yaitu dengan apa? Stasiun itu. Nah itu tadi, kurang lebih listrik tuh permasalahan klasiknya ada di situ. Mas, tadi kan Mas sempat ngomong juga nyinggung masalah gas. Ya enggak? Nah. Ini gimana Mas nasibnya kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas? Sebenarnya bahan bakar gas bisa kayak yang sekarang ada, dulu masih inget sering naik bajai yang warnanya oranye enggak? Pasti. Itu kan mesin 2 tak berisik ngebul. Nyetut lagi Mas gitu kan. Itu diubah yang jadi yang biru. Bisa jadi yang biru tuh. Warnanya, warnanya dari oranye jadi biru. Kenapa biru? Karena pakai mesin dari TVS dari gas dari India. Busway darinya oranye. Sekarang pakai gas itu sebenarnya mesinnya nggak berubah, tetap mesin diesel, tetap mesin bensin patak. Cuma asupan bahan bakarnya dari cair, dari BBM fosil jadi gas. Tetap aja gas itu tetap dari perut bumi juga ya. Tapi memang minyak tanah udah hampir habis, gas masih banyak. Makanya untuk yang rumah tangga, minyak tanah yang depot-depot minyak tanah jual literan sekarang jadi SPBG. Banyak tuh hampir di tiap kota, malah tiap kecamatan ada SPBG. Jadi sekarang ini malah dulu masih ribut 10 tahun yang lalu konversi minyak tanah, SPBG sekarang relatif aman. Relatif aman dalam arti ketersediaan selalu jarang ada isu. Yang sering isu apa? Tabung LPG meleduk. Lebih banyak meleduknya daripada langkanya. Kalau seandainya mobil itu seperti itu atau motor ya atau apapun itu meledak tiba-tiba. Makanya tadi ada pertanyaan dari rekan-rekan kita, kenapa sih motor berbahan bakar gas kok nggak populer? Bisa kebayangin motor yang tabrakan di jalan ada berapa? Kalau pakai bahan bakar itu salah satunya adalah safety concern. Alasannya di mobil masih bisa diumpetin di bawah mobil di kap mesin atau ngegeser tangki bensinnya. Kalau di motor susah. Mungkin engineer melihat dari safety-nya. Sekarang berapa kali kita nonton TV insiden. Jadi kalau yang diinjek sama truk atau ditabrak bumper truk itu adalah tabungnya. Korbannya bukan satu, malah collateral damage. Semuanya di rata-rata di sekitar situ ya. Kurang lebih itulah. Jadi bahan bakar gas ini evolusi yang sifatnya temporary. Nanti akan ada, tetap aja itu makan fosil. Karena memang asal dari, jadi bahan bakar fosil itu hasil destilasi yang namanya crude, minyak mentah. Yang hitam itu dari perut bumi, didestilasi, dimasak sampai jadi bensin, jadi minyak tanah, jadi solar, jadi premium. Nah itu semakin ke atas itu semakin mahal proses dan hasilnya juga makin mahal. Makanya solar itu di bawahnya bensin karena waktu bikin ngegodoknya lebih bentaran daripada itu prosesnya, baik prosesnya. Dan ini tuh semakin menarik banget ya. Gue kalau misalnya ngobrol sama Mas Sena, ini bakalan panjang banget, Bray. Iya kan? Kita bakalan nggak kelar-kelar. Makanya kalau misalnya lo emang pengen tahu lebih banyak, tonton aja terus episode gue sama Mas Sena gitu kan. Karena perkembangan dan cerita-ceritanya juga pasti selalu berbeda-beda.
Mas, mohon maaf lahir batin karena memang diindikasikan keterbatasan waktu kita. Siap. Gitu ya. Seperti biasa Mas Sena itu kan identik dengan yang namanya memberikan wejangan sebetulnya atau bahkan memberikan pengetahuan gitu seputar bagaimana sih cara operation dan juga maintenance dari mesin-mesin ini gitu Mas. Oke, yang saya pingin ketok ke pemirsa semua teman-teman gini. Bumi ini bukan warisan bapak moyang kita. Bukan moyang kita, nenek bukan moyang kita. Tapi warisan dari cucu cicit kita. Yeah. Kalau lu habis-habisin ugal-ugalan memakai bahan bakar fosil ini nggak terkontrol, siapapun juga dimulai dari pribadi yang paling kecil, ya cucu kita besok pakai apa? Nuklir. Apa suruh pindah, bedol desa pindah ke Mars, ke Merkurius, ke Pluto. Apakah akan balik lagi ke tenaga uap? Lah iya, zaman batu kan enggak. Jadi istilahnya bijaklah dari diri sendiri. Iya. Ya itu mungkin bukan operation maintenance ya kan. Kali ini karena judulnya bukan nggak ada spesifik moto, saya operation maintenance-nya adalah kata-kata bijak. Jadi bumi ini bukan warisan bapak moyang kita, tapi titipan dari cucu cicit kita. Bijaklah dalam menggunakan bahan bakar. Itu tadi, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Sena Ponda. So buat teman-teman yang pasti pada kesempatan kali ini banyak banget informasi yang sangat inspiratif buat kita semua. Baik dari perkembangan teknologi seputar mesin maupun bahan bakar yang memang sudah terpakai oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi perlu ditilik juga kalau ternyata ada perkembangan teknologi dengan menggunakan tenaga listrik. Yang mudah-mudahan akan terus didukung sama pemerintah dengan memudahkan mereka untuk memberikan SPBC atau bahkan mungkin license-nya lebih diperjelas lagi. Seperti apakah perkembangannya, kita berdoa aja bersama-sama agar supaya yang namanya energi-energi yang bisa diperbarukan tetap bisa diperbarui dan energi yang tidak bisa diperbarui bisa di-keep selama-lamanya sampai dengan anak cucu kita juga bisa menikmatinya nanti. Dan untuk itu terima kasih banyak Mas Sena Ponda atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas ceritanya hari ini, sangat inspiratif sekali. Dan untuk kamu semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share informasi ini. Siapa tahu ini merupakan motivasi kamu juga untuk bisa memberikan sejarah baru bagi keluarga kamu sendiri. Oke, saya Tiara Sadikin mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam channel Inomoto di episode-episode selanjutnya bersama gua Tiara Sadikin. Dan jangan lupa vaksin. Sehat. Oh, ya kan? Jangan lupa sehat, jangan lupa vaksin, dan jangan lupa download Peduli Lindungi. Oke, sampai jumpa semuanya. Tetap sehat selalu dan God bless you all.